Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, sahabat semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam satu acara podcastnya milik Dispangtan, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, yang kita beri nama, Papatong. Papatong ini panjangan dari pamarentah, patani, dan inohong. Jadi intinya kita ingin membicarakan, eee, seputar tentang pangan dan pertanian yang ada di Kota Bandung, antara kita dari pemerintah, kemudian juga petani. Petani ini sebetulnya bukan petani secara murni, jadi pelaku atau yang punya minat, siapa saja masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh apa itu pertanian dan pangan di Kota Bandung khususnya, termasuk para tokoh Inohong. Ini juga bisa siapa saja yang punya, kemauan atau punya punya minat begitu ya terhadap pertanian. Jadi kita bicara sepanjang atau sekelumit atau seputar, pangan dan pertanian. Dan kita bersyukur, di dalam masa pandemi ini kami dari Dispangtan masih bisa memberikan sedikit sumbangsih, tukar-menukar informasi, memberikan pengetahuan dan tentunya sharing dengan semua, warga Kota Bandung atau siapa saja yang mendengar acara ini. Berharap bahwa tentunya bisa mengambil hikmah atau manfaat dari pertemuan hari ini. Ya, jadi seperti yang sudah atau biasa kita lakukan, eee, hari ini kita akan sedikit, sedikit, apa, agenda baru gitu ya, walaupun tetap bicara tentang Dinas Pangan dan Pertanian khususnya, itu kita akan bicara yang namanya RPH gitu, RPH, Rumah Potong Hewan. Nah, mungkin sebagian dari sobat Papatong baru mendengar atau apa itu, rumah potong hewan tuh, kemudian juga apa di Bandung memang ada gitu, terus apa fungsinya dan sebagainya. Nanti kita bahas. Sekarang saya ditemani oleh, namanya Pak Endang. Jadi karena saya orang Sunda namanya Endang. Kalau tadi nyebutnya Endang. Pak Endang ini sebagai Kepala UPT, Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan di Spangta. Jadi Dinas Pangan Pertanian ini punya urusan yang begitu luas, urusan tidak hanya urusan pangan, urusan urusan perikanan dan urusan, peternakan. Dan dalam urusan peternakan ini ada salah satu fungsi bagaimana supaya ternak atau daging yang beredar khususnya di masyarakat seperti daging sapi katakanlah, itu memang dalam kondisi yang, sehat dan, terjamin. Sehingga kita perlu perlu menjamin itu dengan melaksanakan pemotongan di rumah potong hewan. Nah, sebelum bicara lebih banyak nanti jadi malah saya yang bicara banyak, Riot. mumpung ada ini bosnya. Eee, jadi Pandang, Siap. sehat tapi Pandang ya? Alhamdulillah, Pak. Cocok jantan kepala RPH rumah potong hewan. Jadi kira-kira, eee, mungkin banyak yang ingin tahu sejarah awal rumah potong hewan khususnya yang ada di kita, di Dinas Pangan Kota atau di pemerintah Kota Bandung. Ini apa, kenapa, bagaimana, dan kapan? Siap, Itu mungkin karena mangga, Pak. oh ya. Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat jagal. Beda yang jagal wae. Pak izin, Iya, udah lebih dari 1 meter. mangga. Oh ya, udah ya. Eee, Tadi pertanyaan dari Bapak bahwa untuk sejarah rumah potong hewan itu, eee, didirikan sejak tahun, 1935, Pak, dan diresmikan Naon yaitu kela Kak, 35 1935. beneran itu? Dari buku sejarah Pak yang kami dari dinas sampai sekarang emang, tercatatnya begitu Pak, dan diresmikan pada tahun 1938 Pak. Nah, Zaman Belanda zaman berarti ya? Belanda, Dan yang ya, membangun juga yang mungkin orang membangun, Belanda ya? yang membangun orang Belanda. Tapi saya, dapat kabar juga emang untuk kebutuhan daging sapi, dan di sini ada 2 jenis kegiatan pemotongan Pak,
B2 atau istilah babi. Mmm, Jadi dulu itu sebetulnya sejarahnya itu untuk pemotongan B2, Pak. mhm, Berkembang karena kebutuhan barangkali dulu yaitu pada sejarahnya zaman perang barangnya apa, bahwa ada kabar juga bahwa ini adalah kebutuhan daging sapi itu untuk tentara Jerman, Pak. oh jadi untuk men-support Mensupport para para tentara tentara yang Jerman. ada di kita ya Selain di heeh, selain yang satu lagi kalau nggak salah ada di kota Cimahi heeh, untuk Cimahi ya, survei tersebut. Nah, selanjutnya bahwa RPH rumah potong hewan di RPH itu dulunya itu ada 4 Pak, milik pemerintah tuh. Yang ke satu yaitu di Ciroyom, Pak, yang ini sekarang kita yang sini sekarang Ciroyom, ini yang iya oke, didirikan 1935. mmm, Yang kedua adalah Cirangrang, Pak, dan daerah-daerah Kopo daerah sana ya, Kopo itu. mmm, Yang ketiga Setiabudi yang depan Setiabudi, Henai, heeh, terus yang keempat adalah dekat Pasar Kiracondong. Nah, mmm, yang aktif sekarang hanya 2, mmm, di Ciroyom dan sini, Cirangrang. oke. Di mana, Yang dimiliki oleh pemerintah kota itu hanya 2 RPH, sekarang 2 mmm, RPH, kalau sejarahnya sebenarnya ada 4, heeh, Pak. Terus, emang kalau luasan barangkali ya, Pak, ya, luasan dari rumah potong hewan untuk, Cirayong ini, hasil hitungan dari data yang kami miliki yaitu luasannya hampir 20.000 lebih meter persegi ini untuk untuk 2 rumah potong 2 hewan rumah atau potong hewan dan perkantoran, Pak, mmm, yang itu kita untuk seluas itu untuk bisa memotong berapa oh, kapasitasnya berapa? kalau untuk rumah potong sapi, Pak, rata-rata 200 dalam sekali motong, 40 bisa, Pak, dalam Sekali waktu yang motong? bersamaan. Oh, Kalau jadi misalnya motong massal bisa sampai kosong 40 40 ekor? ekor bisa. Kalau, di B2 pemotongannya satu-satu, Pak. Mmm, Jadi, karena nggak bisa kayak sapi gitu ya, mmm, sambil bersamaan pemotongan kalau di mmm, B2 nggak bisa. Itu, terus, selanjutnya bahwa Cirangrang itu untuk Cirangrang, Pak, yang sekarang masih aktif itu dulunya sejarahnya itu serah terima dari Kabupaten Bandung, Pak, mmm. Oh aktif pantesan posisinya ada ya perbatasan dengan atas kabupaten dulu ya? ya karena ada perkembangan wilayah kota Bandung, Mmm, Pak. Itu diserahkan pada tahun 1993, Pak, mmm, dengan luasan, 3.000-an, mmm. 3.000 meter persegi, Pak. Ya alhamdulillah sekarang masih aktif. Itu, Fungsinya yang di Cirangrang itu untuk sapi ya? untuk sapi ya, Mmm, ya itu untuk sejarah. Terus, selanjutnya yaitu karena perkembangan dan kebutuhan, RPK baru ya, Pak, ya, bahwa pada tahun 2008 terbentuknya UPT-RPH, Pak, mmm. berdasarkan, Perwal nomor 265 tahun 2008, eee, terbentuklah UPT-RPH. Berarti UPT-RPH baru berdiri itu tahun 2008. Mmm. Jadi ini pandang, jadi ya tadi sejarahnya ternyata memang ini peninggalan Belanda dikhususkan untuk men-support Kebutuhan kebutuhan makan mungkin ya para iya, penjajah dulu yang tapi yang, bukan di sini sebetulnya tinggalnya di Priuk ya di yang di Priuk. Oh, Jakarta ya. leres, Pak, Jadi leres pemotongannya di sini, hasil sini diangkut ke ke Priuk karena Priuk ya, memang posisi RPH-nya itu memang makanya dekat kebetulan atau diposisikan dekat dengan, dengan eee, stasiun kereta api. rel kereta api ya. Stasiun Jadi, kereta distribusinya lebih mudah, iya, ulang-aliknya lebih mudah dan lebih cepat jadi. Nah betul, dalam Pak. perkembangannya ini menjadi bagian, bagian UPT atau UPT. bagian dari dinas, yang tujuannya sebetulnya dibentuk RPH itu bagi pemerintah itu apa sebenarnya? Eee, tujuan utamanya dibentuk RPH itu tuh untuk menyediakan, Pak, pelayanan terhadap daging yang halal, aman, utuh, dan sehat. Ya, Halal, halal, aman, aman, utuh, dan sehat, utuh dan sehat. ya, Halal, aman, utuh, atau disingkat HAUS. 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 Jadi Kalau kumaha eta halal, aman, utuh kalau teh, kalau sehat. kalau halal itu dari singkatan dari halalnya itu H-nya itu bahwa penyembelihan atau proses penyembelihan itu harus sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan Mmm, sebelumnya, Pak. Mulai dari kalau sekarang ada penambahan pemingsanan itu, Pak, terus setelah pemingsanannya diperiksa bahwa itu ada skor-skor tertentu
tertentu yang menyatakan Hmm. bahwa, sapi itu pingsan gitu, Pak. Terus yang Hmm. kedua adalah dilihatnya dari cara penyembelihan, dan penyembelihannya juga harus oleh, Badega yang mempunyai sertifikat, halal atau disebut juleha. Badega teh mun urang mah Juru tukang sembelih, juru sembelihnya, ya ya juru sembelih istilahnya halal, badega, mohon heeh, dijagal mah dan istilah harus punya sertifikat ya, wajib itu, Pak. Kalau yang penyembelih itu harus punya penyembelihnya wajib, sertifikat, oke. sertifikatnya juga dari Untuk MUI, bukan yang dari kita. mengeluarkan MUI. Iya, Jadi bukan dari untuk kita, menjamin tadi ya kehalalan menjamin dan keamanan. kehalaalan tersebut. Kalau 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 utuh tadi? aman aman, Heeh, haus kali ya, aman. Kalau heeh, amannya yaitu tidak terkontaminasi oleh, zat-zat yang mhm, berbahaya. oke, Misalnya ada boraknya, mmm, terus ada campuran-campuran bahan pengawet yang mmm, sejenisnya lah. Terus ada benda-benda misalnya dari hasil apa, di lingkungan RPH yang bisa kayak serbuk-serbuk, apa, eee, apa, kayak yang membahayakan lah gitu, Pak. Nah, itu amannya. mhm, Terus oke, kalau kalau haus U-nya tuh U-nya tuh, eee, halal, aman, dan utuh. utuh, Utuh berarti tidak, eee dicampur dengan daging-daging lain, Pak. Kalau daging sapi ya daging sapi gitu. mmm, Tidak ada, takut kan kebanyakan sekarang di pasar seringlah pernah kejadian bahwa dinyatakan daging sapi dicampur dengan mmm, daging sapi dicampur dengan misalnya daging yang lainnya yang menyatakan tidak halal, itu yang dinamakan utuh, Pak. mmm, oke, Terus untuk amannya itu sehat, berarti itu sehat tuh ya si daging tersebut mengandung gizi-gizi tertentu memang harus yang sudah distandarkan bahwa iya, dinyatakan bahwa daging tersebut, sehat. sehat dan harus tetap bisa mempertahankan posisi sehat itu dengan Iya, cara pemotongan yang iya, benar mungkin gitu ya, Bang? itu adanya di RPH, Pak, dan Iya, oke. Menarik Pandang, nanti ya, kita coba, kupas lebih jauh ya, tentang rumah potong hewan ini. Kita nanti lanjutkan dengan, pertanyaan lain. Saint Farm adalah sebuah kawasan pertanian terpadu sekaligus tempat wisata di kaki Gunung Manglayang, Kota Bandung. Di sini, kita dapat berekreasi sambil belajar tentang budidaya pertanian, tanaman hidroponik, ternak domba, ayam, dan ikan seperti lele dan nila yang sudah menggunakan teknologi bioflok. Menikmati senja, bercengkrama bersama teman, sahabat, dan keluarga dalam hangatnya api unggun akan memberikan kenangan yang sangat indah. Seindah panorama Gunung Manglayang, hijaunya sawah Sekemala, dan hamparan kota Bandung yang menawan. Yuk, mampir ke Saint Farm, Sekemala Integrated Farming. Oke, Sobat Papatong, kita lanjutkan lagi ya. Menarik tadi di awal dijelaskan bahwa adanya rumah potong hewan di Kota Bandung khususnya, ini juga menarik karena terkait dengan sejarah ternyata. Saya baru tersadar memang beberapa waktu yang lalu kita pernah kedatangan tamu dari luar nih, dari Jerman yang turis mungkin, dia punya referensi, ternyata di sini tercatat memang peninggalan sejarah dan ada hubungannya dengan Jerman. Makanya tadi dijelaskan bahwa untuk mensupport kebutuhan tentara Jerman. Itu juga mungkin menarik, dan di sini memang ini di salah satu bangunan ini yang di Jalan Arjuna ya, kantor Dispangtan. Kalau rumah potong hewan tuh ada di belakang kantor, jadi di sebelah sana lah. Nanti kalau sobat-sobat Papatong juga bisa sekali-kali lihat, silahkan. Karena menariknya itu ya ini memang bangunan tua, bangunan heritage, bangunan peninggalan, banyak dari mulai bangunan, peralatan, apalagi kalau bicara rumah potong hewan mungkin bagi sebagian besar akan merasa apa ya, ya unik gitu ya, unik dan menarik lah. Jadi silahkan nanti siapapun datang, karena kantor kita di Arjuna ini di Spangtan ini tidak hanya sekedar kantor melayani unsur kedinasan, tapi di sini juga tempat sebagai apa, tempat edukasi lah. Jadi kalau ingin yang sekalian melihat-lihat bagaimana pertanian itu, bagaimana
urban farming atau buruan saya yang sekarang sedang kita gaungkan, termasuk tadi bagaimana cara memotong hewan atau melihat hewan dipotong, silakan datang ke sini. Dan hari ini pun saya pakai baju tadi baru ada yang ngasih dari Buffer ya. Jadi kita untuk buruan saya teh alhamdulillah punya yang namanya Buffer Bandung Urban Farming Volunteer. Jadi dari beberapa kelompok masyarakat yang punya inisiatif semangat membentuk kelompok untuk sama-sama dengan kita membangun buruan saya tetap dikawal dan menjadi tujuan dari pemerintah kota. Oke, kita lanjutkan pandang tadi tentang rumah potong hewan, sudah dijelaskan tadi sejarahnya. Sekarang pertanyaan gampangnya apa yang dilakukan gitu ya di rumah potong hewan ini? Apakah setiap hewan yang ada di Kota Bandung khususnya sapi itu memang wajib atau harus dipotong di sini? Kemudian kalaupun harus bagaimana caranya begitu ya? Sehingga mereka bisa memotong atau harus memotong di sini. Pak. Memang untuk hewan yang sebaiknya hewan itu dipotong di rumah potong hewan, Pak. Karena rumah potong hewan itu sudah memiliki standar tertentu untuk penyembelihan hewan yang nantinya sudah dikatakan bahwa nanti akan menghasilkan yang bagusnya itu, Pak. Jadi Kalau saya untuk potong standar itu standar dari mulai peralatannya, cara memotongnya atau sampai apa standar? untuk misalnya yang mau masyarakat yang mau motong di rumah potong hewan ini, apalagi dari luar daerah ya Pak, memang ya itu ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu yang pertama sekali yaitu membawa surat kesehatan hewan dari dokter setempat atau dari mantri setempat kesehatan hewan tersebut. Kedua terus surat jalan. Karena kenapa hubungan itu untuk surat jalan ini kan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya takutnya sapinya dari mana gitu Pak ya Pak. Kalau untuk SKKH namanya surat kesehatan hewan, itu emang wajib Pak, bahwa untuk menyatakan bahwa sapi itu datang ke Kota Bandung dalam keadaan sehat gitu Pak. Terus yang itu adalah tugas dari para petugas kami. Setelah SKKH atau surat-surat secara administrasi sudah diperiksa, baru si sapi itu harus masuk ke kandang, nah harus wajib diistirahatkan Pak, paling sedikit 12 jam Pak. Dan di Jadi sana dilakukan pemeriksaan lagi Pak, pemeriksaan jadi tidak bisa langsung mendatangkan dipotong. sapi langsung dipotong. Oh enggak Pak, Jadi nggak kada bisa. direrehkeun heula gitu, Mohon. nyantai heula Ya, nya. tapi itu juga bagaimana jarak barangkali ya Pak ya. Kalau misalnya jaraknya rata-rata emang sapi yang masuk ke Kota Bandung itu dari luar Kota Bandung Pak. Jadi sapi itu emang wajib diistirahatkan kurang lebih 12 jam lah. Nah, selama peristirahatan itu petugas kami baru melakukan pemeriksaan Pak. Pemeriksaan hewan sebelum dipotong atau diatasnamakan antemortem Pak. Itu pemeriksaan mulai apakah takutnya emang walaupun sudah ada SKKH atau pengantar surat kesehatan hewan dari asal daerah, tapi kami kan tidak hanya percaya begitu saja gitu istilah kami ya Pak, tapi harus ada pemeriksaan ulang Pak untuk kesehatan. Jadi di RPH juga tersedia ada tenaga dokter hewan yang memeriksa tadi tentang kelayakan kesehatan hewan. Ya Pak, salah satu kewajiban rumah potong hewan itu selain harus ada di sini istilahnya krimister atau mantri Pak, yaitu tenaga teknis untuk khusus pemeriksa hasil memeriksa hewannya dan wajib juga harus ada dokter hewan Pak. Dan alhamdulillah di rumah potong hewan milik pemerintah Kota Bandung itu semua tenaga teknis Tersedia. ada semuanya, Iya. dokter hewannya dan tenaga krimisternya. Dan memang RPH kita sudah memegang sertifikat halal ya Halal, namanya oh ya, iya atau Pak, betul NKP Pak. ya sudah Ya. punya NKP. Sebelum surat untuk mendapatkan surat halal tersebut Pak, sebetulnya harus ber-NKP dulu Pak. NKP dulu. Ya. Oh, jadi kalau dia sudah punya sertifikat halal pasti sudah ber-NKP. Ya. NKP itu nomor Kontrol veteriner. kontrol veteriner. Ya. Jadi yang menjamin bahwa dari mulai sarana prasarana ya Higien sanitasi sudah terjamin. Dan di RPH ini kita yang sudah punya itu
itu Alhamdulillah sebetulnya menjadi syarat ya? ya, Pak. Karena ternyata kalau tidak salah tidak semua RPH juga sudah memiliki itu ya? Sudah punya apa, sertifikat NKP halal dan dan NKV ya? NPK halal. Ya Heeh. yang saya ketahui Pak, kabar dari terakhir bahwa untuk wilayah Bandung Raya yang mempunyai sertifikat halal, baru Kota Bandung, Pak. Dan Mmm, NKP yaitu untuk RPH Cireum 1 dan Cireum 2, Pak. mmm, Jadi sebetulnya alhamdulillah lah kalau misalnya masyarakat, apa ya, harus mengetahui bahwa mendapatkan NKP itu tidak semua RPH dengan mudah mendapatkannya gitu, iya Pak. iya. Jadi jaminan mutu lah Jaminan semenang mutu ayeuna muhun, nya. Pak, insyaallah, Pak. Motongna di Cirayom gitu. Iya, oke. Mmm, Dan sehari rata-rata berapa Pak? Dan dari mana saja gitu sapi berasal itu? oh iya, Apakah Pak. dari sapi lokal atau dari mana ya? Untuk saat ini ya, Pak, Iya, untuk saat ini emang, dengan adanya, apa, terjadinya wabah virus, Covid ini, rata-rata pemotongan menurun, Pak. Dari rata-rata per hari itu mencapai 70, Pak, sebelum adanya 70 ekor 70 per ekor hari per hari. Sekarang untuk 2 RPH itu hanya 45 ekor per hari, untuk 2 RPH. hampir 35% lebih, Pak. Itu sapinya dari mana rata-rata Kalau memang? asal sapi itu kebanyakan yaitu kita itu memasok dari luar kota Bandung, Pak, malahan dari luar kota Jawa Barat. Kalau luar dari Jawa Barat yaitu dari Lampung, Pak, biasanya. Sapi asal Lampung? Mhm, Sapi asal Lampung tapi jenis sapi BX, Pak. Tapi mmm, rata-rata emang terus yang kedua adalah dari dalam Jawa Barat sendiri, Pak. Misalnya dari, Garut, dari Kabupaten Bandung, dari Subang, Pak. mmm, Nah, tapi jenis sapinya ini, Pak, jenis sapinya emang di Cirayom ini kebanyakan jenis sapi Australia mmm, yang hampir 98% lah kita itu mengandalkan sapi Australia, sedangkan untuk lokalnya itu sisanya, Pak, antara 1, 2 ekor per hari. mhm. Jadi kita sangat tergantung terhadap sapi Australia tersebut, Pak. Nah, Kenapa itu karena memang banyaknya atau murah atau memang oh, lokal belum bisa memenuhi kebutuhan sendiri? kalau dari segi harga bersaing ya, Pak, ya, tidak jauh Mmm, lah. Tapi ini yaitu karena emang lokal tidak bisa memenuhi kebutuhan mmm, akan daging sapi, mmm, wilayah Bandung Raya gitu, Pak, mmm. terutama ya Jabodetabek. Dipotong di sini itu ada kena cas kena biaya nggak kalau Oh kita? oh iya, Pak, emang untuk pemotongan di sini tuh kalau kita memang memotong di rumah potong hewan tuh ada 2 jenis pembayaran. Mmm, Ada yang sah secara, terwal dan ada yang, eee, bukan pungutan dari kita, tapi kita bicara jumlah keseluruhan ya, Pak, ya. Kalau yang sah menurut kita yang berdasarkan terwal mah yaitu sebesar 35.000, Pak. Kemarin 35 ya itu itu dengan aturan sekarang ya ya dan dengan belum aturan berjalan ya? serayang Sebelumnya ya 30.000 satu 30.000 ekor. 1 ekor, Jadi Pak. kalau tadi katakanlah 70 ekor dikali 30 aja berarti hanya 2.100.000 2.100.000 belum pendapatan itu dari pemotongan? tambah B2-nya, Pak. Nah, Oke oke. sekitar 3,5 jutaan, Pak, sekarang. Nah tadi bicara naik turun ya, Ya. jumlah termasuk harga apalagi dengan kondisi sekarang ya, kira-kira apa yang penyebabnya yang, apa yang menyebabkan harga naik atau turunnya, daging sapi? Kalau emang akibat, eee, kenaikan daging sapi di pasaran tuh, yang saya ketahui itu, Pak, asalnya itu jadi ada kenaikan sapi hidupnya dulu, Pak. Dari sapi hidup? Sapi hidupnya dulu. Misalnya contoh yang terjadi sekarang ini, misalnya dari Australianya, misalnya sapi hidupnya sudah naik, untuk dikirim ke Indonesia, apalagi dolar ikut naik, Pak. Mmm, Secara otomatis, kalau bandar-bandar atau di sini disebut feedlotter yang menjual sapi hidup untuk dipotong di RPH, ya ikut imbas juga terhadap kenaikan daging. Jadi pada dasarnya yaitu yang saya amati sekarang itu gara-gara adanya kenaikan sapi hidupnya, Pak. kalau Yang jumlah menentukan juga ke harga nggak? bisa, Misalnya Pak. turun, Ya, oh, jumlah juga bisa, misalnya udah, kalau jumlah berkurang, kebutuhan banyak otomatis pasti mmm, salah satunya itu. Ini
terjadi juga sekarang, bener Pak, Iya, bahwa jumlah sapi hukum untuk ekonomi ya. Assalamualaikum, Sampurasun lagi Bandung. Ada info penting nih. Kini telah hadir media informasi lengkap tentang buruan saik Integrated Urban Farming. Media ini berisikan tentang modul dan kegiatan buruan saik pertanian kota terintegrasi yang diramu dalam bentuk yang mudah dipahami dan kekinian loh. Sebagai bentuk dukungan program inovasi Kota Bandung, kami mengundang Polwardi semua untuk mengunjungi laman website di sini. Nah, jangan sampai informasi penting buruan saya ini berhenti di kamu ya. Mari kita sebarkan kepada teman-teman dan mari kita sukseskan program buruan saya di Sepantan Juara. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, oke, tadi bicara banyak tentang peran RPH karena apa yang dikerjakan. Nah, yang terjadi sekarang kita juga ingin tahu dan masyarakat tentunya juga ingin tahu, apalagi dengan kondisi-kondisi hari ini atau kemarin pernah terjadi begitu tinggi harga sapi ya. Tapi kadang-kadang juga harga sapi ya turun atau paling tidak harga normal. Nah, kira-kira yang biasanya yang menyebabkan perubahan harga atau naik atau turunnya harga daging sapi ini disebabkan oleh apa, Pak? ketahui itu Pak, penyebab dari kenaikan harga daging sapi di pasaran itu, yang saya dapat amati adalah adanya kenaikan dari sapi hidupnya Pak. Hmm. Nah, terus yang perlu masyarakat ketahui juga bahwa pemotongan hewan sapi di Kota Bandung ini tergantung terhadap sapi dari luar negeri Pak, dari Australia. Jadi kebanyakan sapi yang didatangkan memang asalnya sapi hidup, bukan dari daging beku ya? Ya Atau Pak, untuk di RPH. untuk DRP sapi Ya, Pak, hidup? sapi hidup. Eh, dengan adanya kenaikan atau naik, kalau turun jarang ya Pak ya. Hmm. Kalau naik itu kayak kejadian sekarang kan, harga daging sapi hampir di kisaran 120. Yang sebelumnya di antara di kisaran 110 atau 100 atau 100. Normalnya 100 Normalnya ya sampai Pak, 110 per eh, kilo ya, per kadang kilo daging ya, tuh, per kilo di daging, tingkat di pasar tingkat berarti ya pasar Pak, konsumsi. itu tingkat pasar. Terus saya nanyain kenapa ke para pengusaha, ternyata emang ada kenaikan sapi bakalannya di Australia Pak. Sapi bakalan itu sapi Nah, hidup. sapi hidup Hmm. yang dimana sapi bakalan tersebut memang ada dikirim ke Indonesia untuk digemukkan. Hmm. Jadi menurut saya dapat diinformasi bahwa kenaikan daging ini pengaruh dari kenaikan harga hidup sapi. Dan yang Jadi, jadi distribusinya tuh daging tuh awalnya atau sapi itu didatangkan dari Australia, jadi kita mengimpor ya, dan itu hampir sebagian besar mungkinnya tidak hanya Kota Bandung, mungkin Indonesia secara umum banyak mengimpor ya dari luar, kemudian pengimpor itu membeli, yang tadi dinamakan feedlotter ya. Feedlotter itu pengusaha penggemukan mungkin ya. penggemukan Jadi sapi membeli sapi, bakalan, kemudian ditampung oleh pengusaha, mereka melakukan penggemukan. Biasanya berapa lama tuh penggemukan tuh, Mas? penggemukan itu biasanya dari sapi bakalan disebutnya Pak, atau antara bobot 350, yaitu untuk mencapai panen di atas 450 kilogram sampai 500 itu 3 bulanan Pak. Jadi 3 bulan, jadi 3 bulan mereka melakukan penggemukan, feedlotter itu dari feedlotter itu baru dijual ke dilempar pasar, ke ke jagal ya, atau ke ke rumah rumah potong potong hewan. hewan ya. Nah, itu yang yang menjadikan naik itu karena memang dari awal Dari harganya awal naik. sudah naik. Itu harga sapi bakalan ya feedlotter masuk ke RPH kan masih dalam hidup nih. Ya. Dari RPH itu kan dipotong Ya, menjadi karkas kalau nanti. Karkas ya. Nah, nanti dilempar ke pasar itu margin harganya kenapa maksudnya di pasar jadi lebih tinggi harganya gitu, apakah karena memang seperti apa? Misalnya sapi hidup itu hitungannya kita juga nggak ngerti ya. Apakah dihitung per kilogram hidup gitu atau per ekor gitu? Karena kan kalau kita beli di pasar per kilo kita beli itu ya. Ya, jadi feedlotter beli ke Australia emang per kilo Pak, sama per kilogram hidup namanya. Terus digemukan di sini, feedlotter menjual ke jagal atau ke rumah potong hewan sama kilo Pak, per kilo hidup, di mana per kilo hidupnya teh untuk saat ini Pak mencapai
udah 50.000 Pak, hidupnya, Hmm. 50.000 per kilo. Terus lari ke karkas karena hitung-hitungannya biasanya di rumah potong hewan ini bukan, beli hidup, tapi di Mhm. rumah potong hewan ini membelinya tuh karkas, Pak. Mhm. Jadi yang dibelinya itu nanti kilogram karkas yang keluar. Nah ini karkas itu sapi yang dipotong di RPH, istilah karkas itu apa Mas? Jadi istilah karkas tuh sapi yang telah disembelih Hmm. dan telah dikuliti tanpa kaki, kepala, kulit, dan jeroan, hanya tulang dan daging, Pak. Itu Hmm. namanya Karkas. karkas, ya. Nah itu yang dijual itu Itu karkas. karkas. Iya tadi jadi dari sapi hidup, eee, mengimpor sapi hidup masuk ke pengusaha biasanya yang disebut oleh feedlotter ya, di situ ada penggemukan untuk meningkatkan bobot, ada Terus, Pak, pasti di situ juga ada biaya penggemukan ya, ya, biaya terus, pakan, nah itu juga yang membawa harga juga mungkin. Bali terus, pakan juga sama mungkin sebagian juga impor, itu juga membebani harga, kemudian masuk ke rumah potong hewan untuk dipotong. siap. Dipotong menjadi yang namanya sebuah karkas ya, Pak. Nah, ini Karkas. karkas ini apa, Pak? Ya, yang disebut karkas ini adalah, Pak, jadi, proses penyembelihan tanpa, eee, kulit, tanpa kaki, tanpa kepala, dan tanpa jeroan. Mmm, Yang tersisa adalah hanya tulang dan daging. Itu mmm. namanya karkas istilah di rumah potong hewan, Pak. Kalau tadi, harga hidup itu katakan 50.000 per kilo ya, kalau sudah menjadi karkas, itu biasanya hitung-hitungannya berapa? Hitung-hitungannya itu, 50% Pak, sebetulnya. Tapi, biasanya kalau 50% dari karkas itu rata-rata karkas dijual sekarang pasaran 94 kan, Pak. Tapi 94.000. Jadi 94.000 kalau karkas. 50.000 dari Ya hidup harusnya menjadi mah karkas hampir harga 2 kalinya tadi. nah, ya, tapi hampir 2 kali antar 100 sebetulnya, Mmm, tapi kebetulan itu hitung-hitungan biasa gitu ya, Pak. iya, Tapi iya, untuk normalnya itu ya di sekarang pasaran, karena kenapa enggak 50.000 gitu, Pak, mmm, untuk menekan juga harga daging di oke, pasaran. oke. Kan Dari karkas itu kemudian masuk ke pasar ya? Baru, karkas masuk ke pasar, Pak. baru Nah, di situ masuk dijual di per, situ dijual kilo daging. daging. Nah itu yang tadi harga naik menjadi 120 tuh ya, Iya, Pak, terus harga di situ? nah, iya, Heeh, Pak. Jadi akhirnya kalau emang karkas 94 rata-rata, 30 sampai mmm, 40%-nya itu harga daging, Pak. harga daging. Jadi di kisaran sekitar Jadi 120. rantai distribusi juga mempengaruhi ternyata ya ke Iya, harga harus, ya, Pak. Pak? Nah oke, mudah-mudahan nih sedikit ajalah mungkin soalnya kalau bicara banyak, banyak nih nggak akan selesai-selesai. Nanti kita sambung lagi lah. Tapi sekarang yang menarik ini, saat ini kan kita pandemi nih, Mas, Ya, Pak. dan dampaknya itu hampir ke semua sektor. Hampir semua sisi terkena dampak dan dampaknya biasanya ada banyak dampak yang negatif. Nah termasuk ke rumah potong hewan, pemotongan khususnya. Kira-kira ada nggak dampak dari kondisi pandemi Covid ini terhadap walaupun tadi pernah dijelaskan kalau tidak salah jumlahnya menurun, termasuk mungkin juga dari sisi harga, dari sisi konsumsi ya Ya, minat seperti apa, termasuk ya bagaimana untuk menyiasati gitu ya kondisi ini. memang, dengan adanya Covid ini, Pak, sangat berpengaruh besar terhadap, rumah potong hewan terutama dalam jumlah pemotongan, Pak. Kalau Hampir jumlah pemotongan berkurang otomatis pendapatan pun berkurang kan ya, Pak, ya, ya? jadi, PAD yang kita, targetkan sehari-hari itu dengan adanya Covid ini ya tidak tercapai, Pak, Mhm, gitu. Satu itu jadi, dampaknya sangat besar sekali, Pak. Kedua, dampak secara sosial, Pak, itu secara 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 sosial itu banyak memang pegawai-pegawai yang di rumah potong hewan dirumahkan, Pak, mmm, karena berkurangnya pemotongan tersebut. pemotongan oke, Ya, terus, banyak juga, nggak banyak, ada beberapa pengusaha sapi yang sudah tidak memotong lagi, mhm. Pak, yang sudah tidak Kalau menjual di harga. kita di RPH kita Kota Bandung ada berapa pengusaha, Pak? Yang Kalau biasanya kalau normal kalau normal ini, Pak, untuk di RPH Ciroyom ada, 6 orang, Pak, untuk 6 di 6 pengusaha? Oke, pengusaha 6 pengusaha. Untuk di RPH Cilarang ada mmm, 2 pengusaha. mmm, Tadinya mah semuanya mah, sebelumnya mah 10 pengusaha Cirangrang.
4, Hmm. Ciroyom 6. Jadi ya lumayan juga ya dengan pandemi ini berpengaruh terhadap jumlah Jumlah yang dipotong, ya, yang akibatnya ya tentunya pendapatan menurun. pendapatan Kemudian tadi pegawai ya, pegawai yang sosial badega ya, Badega terutama yang ya, pegawai memotong ya, Badega Pak ya, yang jadi berkurang karena memang yang berkurang. dipotong juga berkurang. berkurang. Biasanya untuk 1 ekor tuh berapa dikerjakan oleh berapa orang? Kalau 1 ekor biasanya bagaimana jumlah pemotongan pengusaha tersebut, Pak. Hmm. Kalau misalnya jumlah Rata-rata rata-rata 5 ekor, enggak, cukuplah dengan 7 orang juga. 5 ekor 7 orang 7 orang. pemotong. Potong yang satu adalah sebagai penyembelih, Hmm. yang satu lagi adalah sebagai juru kampak dan Oh, pengulitan. jadi Banyak jadi ada banyak. pembagian tugas itu, Iya, kayak raras Pak. tupoksi Ya, masing-masing. ya tupoksi masing-masing. Ya menarik, saya pikir pembicaraan ini. Tapi juga yang menarik ini pandang ini pakaian juga yang biasa dipakai motong ini. Iya Pak. Ini adalah pakaian untuk tahun kemarin sebetulnya Pak. Oh, tahun Tahun kemarin. kemarin bahwa kalau emang di rumah potong hewan milik pemerintah ada orang yang menggunakan pakaian ini, berarti adalah petugas krimister atau pemeriksa Eh, daging. Dan ini beberapa perlengkapan ya, apalagi dengan kondisi pandemi sekarang. Apa? Tentunya kita harus pemotongan tetap berjalan, tapi kita masih tetap menjaga protokol Protokol kesehatan. Jadi kesehatan peralatan cukup apa ya, cukup memenuhi memenuhi persyaratan protokol kesehatan. ya, Eh, Ya mungkin kalau bicara terus banyak hal yang bisa dibicarakan, tapi karena mungkin waktu kita insya Allah bisa bertemu kembali di Amin. podcast selanjutnya. Silahkan menyimpulkan sendiri. Saya yakin ini ada sesuatu yang informasi yang bisa tersampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membuka juga wawasan bagi kita semua. Mungkin saya akhiri dulu podcast atau hari ini dan saya mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi